Ini adalah daftar beberapa contoh tipe transistor power yang secara umum biasa dipakai untuk final power amplifier. Sebenarnya masih ada beberapa lagi tipe transistor lain, namun kebetulan saya menemukan daftar yang ini, sehingga yang saya tampilkan yang ini saja. Untuk tipe-tipe lain atau untuk mengetahui datasheet lengkap tiap tipe transistor, Anda bisa browsing lebih lanjut atau cek di alldataseet.com. Untuk transistor yang ada di kolom kiri ini, kita biasanya lebih sering menjumpai dipergunakan sebagai transistor driver atau transistor TEF sebelum transistor final. Namun sebenarnya dia sendiri adalah tipe transistor power bro, yang juga bisa kita pergunakan sebagai transistor final, namun dengan daya output yang tidak terlalu besar. Sebagai contoh, tipe transistor TIP 41 dan 42 ini. Di sini tertera dia bisa disuplai dengan tegangan sampai 100 volt dengan arus 6 ampere. Dengan tegangan dan arus yang sekian, transistor final ini bisa mengeluarkan daya atau bisa dialiri daya sebesar 65 watt. Sekarang kita coba ganti lihat datasheet dari transistor Sanken yang ini. Di sini terlihat Sanken membutuhkan tegangan 180, bahkan yang ini ada yang sampai 230 volt. Dan untuk Sanken itu sendiri membutuhkan arus sekitar 17 ampere dan sanggup mengeluarkan daya sampai 200 watt. Daya yang tercantum di datasheet ini adalah daya disipasi atau total power dissipation dengan syarat dan kondisi tertentu. Misalnya kita hanya memberikan suplai sebesar 12 volt dengan arus PSU sekitar 1 ampere, maka pastinya transistor-transistor tersebut tidak bakalan mampu mengeluarkan daya 65 atau 200 watt. Seperti itu kira-kira. Jadi dari beberapa transistor final tersebut, jika misalnya saya saat ini saya hanya memakai trafo 5 ampere dengan tegangan output sebesar 32 volt, maka satu-satunya transistor yang cocok dengan spesifikasi kebutuhannya yang bisa ditangani atau mendekati dengan spesifikasi trafo saya yang hanya 5 ampere, sepertinya hanya tipe transistor TIP 41 dengan pasangannya 42 dengan daya output maksimal 65 watt. Namun karena daya PSU kita jika sesuai rumus adalah tegangan kali arus, voltase dikali ampere, dan hasilnya adalah sekitar 200-an watt. Silakan Anda cek video saya yang lain tentang menghitung rumus daya PSU. Nah, dengan daya yang segini, agar tidak mubazir, kita bisa menambahkan beberapa set lagi TIP 41 dan 42 sebanyak 2-4 set agar sumber daya PSU bisa terpakai semuanya. Kan satu set keluar daya 65 watt. Makanya jika kita memakai 4 set, maka dihasilkan daya sekitar 260 watt. Dan mohon dicatat bahwa ini adalah hitung-hitungan kasar saja bro, bukan hitung-hitungan ala DIY sejati. Semuanya kita hitung secara asal-asalan sesuai dengan rumus, tapi kita mengambil patokan daya yang termaksimal. Bagi perakit sejati atau DIY sejati, maka hitungannya pasti akan lebih pelit lagi dayanya. Atau alternatif lainnya, jika seumpama Anda merasa ciut atau kurang yakin dengan penampakan fisik TIP 41 dan 42 yang kecil, alias kurang srek karena transistor segede kuku begini kok dipakai untuk final power, maka Anda bisa mencoba menggantinya dengan transistor final lain yang kira-kira spesifikasi voltase dan arusnya tidak meminta jatah yang terlalu besar sehingga trafo masih tetap sanggup mensuplainya. Untuk contohnya adalah transistor jengkol seri 2N3055 dengan pasangannya MC2955 atau seri TIP 2955 dengan pasangannya TIP 3055. Transistor ini kalau dilihat dari datasheet adalah seperti ini.
Jadi ini masih bisa ditangani oleh PSU trafo kita yang tadi hanya 5 ampere. Jadi sebaiknya jangan langsung buru-buru ingin memakai transistor final besar yang mempunyai daya output besar tanpa memperhatikan data spesifikasi tegangan dan arus yang dibutuhkan oleh transistor tersebut. Perkara Anda merasa kurang dengan daya output transistor yang Anda anggap kecil, Anda selanjutnya bisa menambahkan alias memparalel transistor final tersebut sesuai dengan daya yang Anda inginkan, namun tetap dengan memperhitungkan kemampuan daya PSU. Lalu bagaimana jika misal kita tetap nekat dengan trafo yang 5 ampere tadi, kita tetap keras kepala ingin menggunakan shunt misalnya, dengan harapan tetap bisa memperoleh daya power yang besar. Pertanyaannya adalah 5 ampere yang kecil yang biasa kita sebut dengan trafo banci yang harganya sekitar 50 ribuan itu, atau trafo 5 ampere besar yang kita kenal dengan trafo murni dengan harga yang saat ini sekitar tahun 2019 ini sekitar harganya 400-an ribu rupiah. Masa iya kita tega trafo 5 ampere kecil yang harganya 50 ribuan kemudian kita umpankan ke transistor shunt yang harga per setnya sekitar 55.000. Kan lucu bro ya, samanya dengan pepatah besar pasak daripada tiang. Iya lupa, untuk shunt sendiri itu juga macam-macam loh bro ya. Kalau di daerah saya ada yang jual shunt dengan harga bervariasi 25.000, 35, 45, 55 sampai 75.000 per pasang. Bahkan di Bukalapak dan Tokopedia saya juga menemukan ada shunt yang dijual seharga 12.000 per pasang. Nah lo bingung kan? Ini mana yang bener, mana yang asli dan mana yang palsu? Wes gak usah bingung, tidak ada yang asli bro, semuanya soal kualitas saja. Sekedar informasi, ada teman saya yang pernah tanya harga shunt di toko elektro di Surabaya, yang dimana toko tersebut memang spesialis menjual spare part elektro dengan kualitas 100% original. Katanya sih shunt asli itu harganya sekitar 200 ribuan. Wow. Tapi ini sih hanya katanya bro, saya belum membuktikannya sendiri. Ayo kita lanjut lagi. Bagaimana jika dengan trafo 5 ampere besar, tegangan outputnya 32 atau 45 VAC, apakah bisa dengan menggunakan shunt? Balik lagi, jika seumpama shunt yang Anda pakai adalah yang cuma seharga 12.000 tadi, saya langsung bisa menjawabnya jangan. Karena shunt-nya tidak kuat. Kenapa? Karena shunt dengan harga belasan ribu tersebut sudah disebutkan bahwa dia hanya sanggup dipakai dengan voltase maksimal 25 VAC. Jika lebih dari itu shunt-nya akan rusak. Tuh kan, makanya kalau shunt harga murah jangan coba-coba dikasih tegangan besar. Sebaliknya, jika shunt yang Anda pergunakan adalah yang berkualitas bagus, jangankan 5 ampere dengan tegangan 32 VAC, 40 ampere dengan tegangan 65 atau 75 VAC pun tetap dimakan oleh shunt. Jadi bagaimana sebenarnya? Boleh atau tidak trafo 5 ampere murni menggunakan shunt? Ya boleh, siapa juga yang akan melarang? Sah-sah saja bro, nggak ada yang melarang. Ya sekarang kita coba hitung saja ya. 5 ampere dengan tegangan 32 VAC, hitungan secara kasar didapatkan daya PSU adalah 32 VAC kali 1,4, hasilnya 44,8 volt DC. Ya kita bulatkan jadi 45 volt DC. Kemudian arusnya 5 ampere, kita mendapatkan daya estimasi 225 watt. Ini daya terbesar bro, kalau daya aslinya nggak akan sampai segini kalau kita masih memperhitungkan dengan daya efisiensi. Wes, kita hiraukan saja daya efisiensi. Oke, dengan sumber daya PSU yang hanya sekitar 225 watt ini, maka
jika kita berasumsi bahwa satu pasang sunken tetap bisa mengeluarkan daya 200 watt, maka sebenarnya satu set saja mestinya sudah cukup. Sekali lagi, jika kita berasumsi bahwa satu pasang sunken bisa mengeluarkan daya 200 watt, maka kita sebenarnya memakai satu set saja mestinya sudah cukup jika kita hanya menggunakan trafo 5 ampere dengan voltase 32 VAC. Sebaliknya, jika kita berasumsi bahwa sunken tersebut tidak bisa mengeluarkan daya sampai 200 watt karena sumber tegangan dan arus yang berasal dari PSU jauh lebih kecil dari spesifikasi yang dia minta, kemudian kita mengasumsikan bahwa sunken tersebut hanya mengeluarkan daya sekitar 75 sampai 100 watt saja misalnya. Nah, maksudnya kan sunken dari aslinya kan bisa disuplai tegangan sekitar 180 bro, 180 volt. Sedangkan di sini kita hanya memakai trafo 5 ampere dengan tegangan 45 volt DC. Maka mungkin kita mengasumsikan sunken tidak akan bisa mengeluarkan daya sampai 200 watt per bijinya. Maka kita hanya mengasumsikan satu setnya hanya mengeluarkan daya 75 atau sampai 100 watt saja. Maka kita bisa menambah atau memparalelnya sebanyak 2 atau 3 set. Sehingga total daya yang bisa dihasilkan adalah sekitar 200 watt. Seperti itu kira-kira. Atau barangkali Anda masih kurang puas atau masih penasaran karena masih ingin mengejar daya yang lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Ya silakan, coba saja tambahkan lagi sunken tersebut menjadi 4, 5 atau 8 set sekalian biar Anda puas. Kemudian setelah itu Anda coba bandingkan, apakah dengan memakai transistor final yang lebih banyak tersebut Anda bisa mendapatkan daya output yang lebih besar ditandai dengan hasil suara yang lebih keras, lantang, dan mantap? Kalau menurut saya sih rasanya tidak bro. Baik satu sunken, 2 sunken, atau 8 set sunken tersebut hasilnya akan sama-sama keras dan sama-sama lantang. Perbedaannya ya mungkin hanya terasa seperti 11-12 gitulah. Kemudian perbedaan yang paling terasa mungkin adalah ketika memakai sunken lebih banyak, kondisi transistor final yang lebih banyak tersebut akan terkesan lebih adem dan tidak panas. Perihal daya outputnya sebenarnya sama saja, karena sumber daya utamanya yang bersumber dari PSU adalah sama, yakni sekitar 200-an watt itu tadi. Ya wis, saya ambil contoh lain, trafo 20 ampere sekarang ya bro, dengan tegangan 55 VAC. Kita asumsikan kita mempunyai sumber daya PSU tertinggi sekitar 1500 watt. Sedangkan untuk kali ini kita ingin coba pakai final Toshiba 5200 dengan pasangannya 1943. Dan jika kita asumsikan bahwa Toshiba tersebut per pasangnya tetap bisa mengeluarkan daya 150 watt, maka kita butuh 10 set atau 10 pasang transistor final tersebut. Namun jika kita mengasumsikan bahwa final tersebut dikarenakan hanya mendapat suplai tegangan sekitar 77 volt DC, sedangkan dari sananya Toshiba sanggup disuplai sampai dengan 230 volt, kemudian kita mengasumsikan Toshiba tersebut tidak akan bisa sampai 150 watt per pasangnya, atau hanya kita anggap sekitar 100 watt per pasang, maka kita bisa menambahkan sampai 15 set untuk finalnya. Tapi ya itu tadi, jangan berharap yang 15 set ini nantinya akan bisa menghasilkan daya yang lebih besar dari 10 set tadi. Karena ya itu tadi, sumber daya utamanya yang berasal dari PSU adalah tetap 1500 watt. Oh ya, untuk tegangan maksimal yang tertulis di datasheet seperti Toshiba yang bisa sampai 230 volt tersebut adalah batas tegangan yang sifatnya breakdown ya bro ya. Bukan besarnya tegangan yang bisa kita suntikkan secara kontinu alias terus menerus sebesar itu. Bisa jebol nanti transistornya kalau langsung kita kasih tegangan sebesar 230 volt secara langsung.
Ya semacam tegangan sesaat kerja gitulah bro ya. Wis sembuh lah. Agak susah menjelaskannya bro, soalnya aku dewi ya rada bingung ya kalau membaca datasheet. Makanya ojo takon sing berat-berat alias takon sing susah-susah ya bro, ben aku ora bingung jawab. Wes sementara sakmune bro ya, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi durasi bro, durasi. Kadang-kadang saya membahas sampai panjang, sampai lambe kundower kakean ngoceh, tapi ujung-ujungnya cuma disimak separuh tok video nih. Kan percuma bro yo. Oke, sampai di sini dulu bro. Kapan-kapan dilanjut lagi dengan video yang lebih bermanfaat lagi, dengan bahasan-bahasan yang lain lagi, dan semoga bisa menjadi bermanfaat. Matur nuwun dan terima kasih.